Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga yang menonton tayangan ini, sedulur-sedulur semua, dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami dari Tauhar Channel ingin menceritakan tentang Syekh Maulana Muhammad Jumatil Kubro atau Syekh Jumatil Kubro. Ikutin terus Tauhar Channel dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Syekh Maulana Muhammad Jumatil Kubro atau Syekh Jumatil Kubro lahir pada tahun 1311 Masehi di Nasarabad, India. Beliau merupakan anak dari Sayyid Husain Jamaluddin Akbar al-Husaini dan ibundanya bernama Putri Nizamul Muluk. Pada tahun 1309 Masehi, Sayyid Husain Jamaluddin Akbar menikah dengan seorang putri dari Sultan Nizamul Muluk dari Delhi, India. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 4 orang anak, yaitu yang pertama Maulana Muhammad Jumatil Kubro, lahir di Nasarabad, India tahun 1311 Masehi. Yang kedua, Maulana Muhammad Ali Akbar, lahir di Nasarabad tahun 1312 Masehi. Yang ketiga, Maulana Muhammad Al-Bakir atau Syekh Zubakir, lahir di Nasarabad, India tahun 1314 Masehi. Yang keempat, Syekh Maulana Ishaq, lahir di Nasarabad tahun 1317 Masehi. Makam Syekh Maulana Jumatil Kubro ditemukan pada zaman penjajahan Belanda. Makamnya berlokasi di Jalan Arteri Yos Sudarso nomor 1 Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tepatnya di dekat pintu keluar Jalan Tol Semarang Timur. Syekh Jumatil Kubro semula melakukan perjalanan beserta rombongan para ulama yang dari Timur Tengah dan Maroko sampai ke Indonesia. Rombongannya disebut sebagai Al-Maghribi, sebutan daerah Maghrib, Maroko. Setelah bertemu di Pasai, Aceh, rombongan langsung menuju ke Pulau Jawa, tepatnya di Semarang. Karena keteladanan akhlaknya, Syekh Jumatil Kubro sangat dihormati di kerajaan Majapahit. Dakwahnya cukup berhasil pada masa itu. Tokoh yang dikenal sebagai generasi pertama Wali Songo ini keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada nasab ke-17 dari Sayyidina Husain. Beliau menikah dengan Siti Fatimah Kamar Rukmi dan memiliki 5 anak. Lalu dengan istri kedua, Siti Fatimah binti Mukhawi, dan dikaruniai 16 anak. Dari keturunannya lahir cikal bakal Wali Songo. Kedua anaknya, Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi dan Maulana Ishaq, melahirkan sebagai Wali Songo. Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Giri adalah cucunya. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah buyutnya. Sementara Sunan Kudus adalah cicitnya. Dulu pada tahun 1970-an di kawasan Terboyo, pada saat itu kawasan tersebut terendam banjir, kecuali makam Syekh Jumatil Kubro. Bahkan makam itu seperti terangkat
dan mengapung di atas air. Dari situlah warga semakin yakin itu bukan makam orang sembarangan. Tak hanya di Semarang, makam atau petilasan Syekh Jumatil Kubro diyakini berada di sejumlah tempat, di antaranya di Mojokerto, Sleman, Yogyakarta, dan Makassar. Syekh Jumatil Kubro pernah melakukan riyadhah di Gunung Merapi untuk mencari petunjuk. Setelah itu, beliau berdakwah ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Sebelum ke Kerajaan Majapahit, Syekh Jumatil Kubro mampir ke Champa, salah satu negara yang ada di Kamboja, untuk bertemu dengan salah satu anaknya yang ada di sana, dan kemudian ke tanah Jawa didampingi anaknya yang bernama Maulana Ibrahim Asmoro Kondi. Beliau datang ke sini untuk dagang, karena selain ulama, beliau juga dikenal sebagai saudagar. Dagangnya bisa diterima di Kerajaan Majapahit, tapi untuk syiar agama Islam masih sulit. Akhirnya beliau bertemu dengan salah satu Tumenggung Majapahit, yakni Tumenggung Satin. Tumenggung Satin yang memberikan jalan dan memperkenalkan dengan tokoh-tokoh bangsawan Majapahit. Karena mengubah kepercayaan orang tidak mudah, sehingga Syekh Jumatil Kubro mengalami kendala dan kesulitan. Karena saat itu kerajaan-kerajaan Majapahit mayoritas penganut agama Hindu yang kuat. Syekh Jumatil Kubro kembali, tapi bukan ke negaranya, namun ke negeri Syekh Sayyid Muhammad. Syekh Sayyid Muhammad kemudian mengutus dan mengumpulkan beberapa tokoh, ada 9 yang masing-masing mempunyai keahlian sendiri-sendiri. Sebanyak 9 orang bersama Syekh Jumatil Kubro ke tanah Jawa. Namun mereka tidak langsung ke Majapahit, tapi menjalankan tugas pertama karena kerajaan Majapahit banyak pagebluk saat itu. Masyarakat juga tidak percaya dengan adanya agama baru, sehingga Syekh Jumatil Kubro bersama 9 orang tersebut membuat tumbal yang ditanam di Gunung Tidar. Sebanyak 9 orang yang menemani Syekh Jumatil Kubro ke tanah Jawa masih mempunyai hubungan keluarga, mulai dari cucu hingga cicit, seperti Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Semua masih keturunan Syekh Jumatil Kubro. Untuk Sunan Kalijaga bukan keturunan Syekh Jumatil Kubro, namun beliau adalah menantu dari Sunan Ampel, sehingga 9 orang wali atau wali songo merupakan satu kesatuan, sehingga Troloyo disebut sebagai Punjer Wali Songo. Sekian sedikit cerita tentang Syekh Maulana Muhammad Jumatil Kubro atau Syekh Jumatil Kubro yang dapat kami sampaikan kepada sedulur-sedulur semua. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat, dan semoga sedulur semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan kami yang kurang berkenan.
Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Tauhar Channel. Terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.